terhormat dosen penguji uji kinerja PPK dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Dewi Lucianingrum, nomor induk mahasiswa 22903149509060. Saya guru di SMP Negeri 3 Petarukan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPK dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Negeri Makassar, mengambil materi getaran mata pelajaran IPA kelas 8 semester 2. Untuk lebih jelas, berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kegiatan pembelajaran berikutnya lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu ya anak-anak ya. Ya. Silakan dipimpin berdoa. Mas Khalid, silakan dipimpin berdoa. Kita pada duduk siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana keadaan kalian hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Sehat semua ya? Sehat. Nah, sekarang Ibu mau mengecek kehadiran. Siapa yang tidak berangkat pada hari ini anak-anak? Ini. Alhamdulillah ya, semuanya bisa mengikuti pelajaran hari ini. Nah, sebelum Ibu mau memulai pelajaran, Ibu mau mengecek kesiapan ya. Ini karena nanti pada pembelajaran kita akan menggunakan ini listriknya alhamdulillah sudah oke, kemudian kelasnya juga sudah bersih. Kalian sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini ya? Siap. Nanti untuk media ataupun peralatan sudah siap semua dan kelas juga sudah bersih. Semoga nanti pelajaran hari ini kita bisa berjalan dengan lancar. Amin. Nah, aturan pembelajaran hari ini ya, ini ada aturannya. Silakan nanti kalian lihat aturan pembelajaran. Kelihatan ya anak-anak ya? Ya. Aturan pembelajaran yang pertama di situ adalah yang pertama tertib selama proses pembelajaran. Ya, yang kedua mengerjakan tugas dan eksperimen dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang ketiga menjaga kebersihan dan yang keempat menjaga sopan santun. Itu aturan pembelajaran pada hari ini. Kemudian sebelum kita mulai biar kalian semangat ya, nggak usah tegang, jadi biasa saja. Kalian masih ingat tepuk IPA? Masih. Coba kita lakukan untuk menambah semangat kalian. Tepuk IPA. Aku suka. Aku bisa. Pasti bisa. Yes. Ya, tepuk tangan. Nah, sekarang kita akan sebelum kita mulai pelajaran hari ini, aku mau tanya coba ini ya. Nah, kalian tahu suatu benda disebut apabila diusik atau diberi gangguan. Dapatkah kamu menjelaskan contohnya atau apa yang kamu tahu tentang getaran? Nah, itu untuk materi pembelajaran kita hari ini ya. Jadi kita akan belajar tentang getaran. Ya, karena minggu yang lalu kita sudah mempelajari materi ini materi pertama ya, materi masuk ke getaran. Nah, kemudian
tujuan pembelajarannya. Jadi kita akan belajar tentang getaran, ya tadi apa itu getaran. Nah ini tujuan pembelajaran hari ini itu ada 8 tujuan pembelajarannya. Yang pertama, melalui diskusi kelompok dan studi literasi, peserta didik dapat menjelaskan pengertian getaran dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui diskusi kelompok dan studi literasi, peserta didik dapat menjelaskan pengertian amplitudo, kemudian periode, kemudian frekuensi getaran dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi kelompok dan studi literasi, peserta didik dapat menghitung frekuensi dan periode dengan benar. Yang keempat, melalui diskusi kelompok dan studi literasi, peserta didik dapat menganalisis antara periode dan frekuensi getaran dengan benar. Kemudian yang kelima, melalui diskusi kelompok dan studi literasi, peserta didik dapat membuktikan hubungan panjang kali dengan periode dan frekuensi getaran dengan benar. Kemudian yang keenam, melalui eksperimen dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menyelidiki peristiwa getaran bandul dengan teliti. Yang ketujuh, melalui eksperimen dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menyajikan dan hasil eksperimen dari getaran bandul dengan teliti. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir, melalui eksperimen dan diskusi kelompok, peserta didik dapat mempresentasikan data hasil eksperimen getaran bandul dengan tanggung jawab. Di situ ada beberapa tujuan pembelajaran yang nanti kita harus capai. Kira-kira sudah paham ya anak-anak ya? Iya. Kemudian apa sih pentingnya materi getaran? Nah, setelah nanti ternyata materi getaran ini ya, yang pertama dapat mengetahui pengertian getaran, kemudian pengertian periode, pengertian frekuensi, rumus frekuensi atau persamaan getaran ya, baik frekuensi maupun periode. Kemudian dapat mengetahui contoh getaran dalam kehidupan sehari-hari. Itu manfaat dari kita belajar pada hari ini. Kemudian garis besarnya ya. Nah, di sini pada kegiatan pembelajaran dan penilaian pada hari ini nanti ada kalian melakukan yang pertama kegiatan pembelajaran. Jadi kegiatan pembelajaran ini meliputi tadi nanti kalian saya bagikan bahan ajar ya, bisa mencari informasi di situ dari bahan ajar yang Bu Dewi nanti share. Kemudian yang kedua melakukan eksperimen. Jadi kegiatannya ada 2 ya. Nanti kalian melakukan eksperimen untuk menguji atau mencari dari getaran. Kemudian yang kedua tentang penilaian. Jadi penilaian yang nanti Ibu lakukan ada 3. Yang pertama penilaian pengetahuan. Pengetahuan itu berarti nanti ada pretest. Kemudian setelah pembelajaran ada post test. Kemudian yang kedua penilaian keterampilan. Keterampilan ini berarti dari eksperimen. Dan nanti juga dari sikap yang kalian. Yang ketiga yaitu penilaian sikap. Sikap itu berarti dari tanggung jawab, kerjasama, toleransi, dan kegiatan selama pembelajaran itu. Itu garis besar kegiatan pembelajaran dan penilaian. Kemudian selanjutnya saya lanjutkan dulu ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan kalian buka HP kalian. Kita jadi adakan pretest dulu sebelum kita mulai belajar. Silakan kalian kerjakan soal pretest. Ya, soal pretest yang Ibu share di grup ya. Silakan kalian kerjakan. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan soal pretestnya. Silakan buka ya, sudah saya share di grup kalian. Itu menggunakan link ya. Kalian klik, kemudian kalian kerjakan. Saya beri waktu 10 menit. Silakan.
Sudah bisa dibuka semua linknya? Sudah. Nah, silakan kerjakan sesuai dengan pengetahuan kalian sebelum mengikuti pelajaran. Kira-kira seberapa pahamkah materi yang nanti kita pelajari? Sudah ya? Sudah selesai ya? Nah, tadi soalnya gampang apa sulit? Gampang. Gampang kan belum aja itu udah gampang. Sulit ya? Nah, ternyata karena kalian belum belajar maka sulit. Mudah-mudahan setelah kita belajar nanti ya, belajar tentang getaran, kalian bisa mengerjakan soal post testnya. Nah, sekarang kita lanjut. Coba ini Bu Dewi bawa sesuatu. Kalian tahu ini apa? Itu ya, ini ya. Kalian mungkin sudah pernah menggunakan. Bu Dewi tapi di sini tidak main lato-latonya, ya tidak main lato-lato secara itunya ya. Tapi ini sebagai contoh untuk menggerakkan ya apa itu getaran. Nah, coba kira-kira ini kalau Ibu Dewi musik kayak gini, nah dia akan apa? Goyang ya, akan bergerak atau bergeraknya bagaimana? Gaung-gaung, mengayun ya, bolak-balik, kemudian kembali ke titik awal ya, jadi bolak-balik. Jadi kalau kalian disuruh menjelaskan apa itu getaran, sebentar ini tak. Ya. Jadi kira-kira ini tadi kamu sudah bisa melihat. Nah, sekarang coba tadi kan pertanyaannya awal ya. Di samping lato-lato ini juga saya memberi contoh. Coba ini misalkan ada apa ini? Garis. Kemudian Bu Dewi gerakan kayak ini. Ini ya. Ini. Nah, dia akan bergerak seperti apa? Ini saya beri musikan. Nah, akan bergerak. Geraknya bagaimana? Bolak-balik. Nah, sekarang coba ada yang bisa nggak? Getaran itu apa? Ya, coba getaran tadi ya. Contohnya ini. Nah, ini geraknya bagaimana ini? Nah, coba Mbak Kesia, getaran itu? Getaran adalah gerak bolak-balik dengan suatu melalui titik keseimbangan. Iya, getaran itu gerak bolak-balik melalui titik keseimbangan. Betul ya? Sudah baca materi sebelumnya kan Bu Dewi sudah kalian meminta untuk mempelajari materi berikutnya. Berarti kalian sudah belajar, ada yang sudah belajar, ada yang belum. Ya, betul untuk Mbak Tessa, kita beri applause. Sekarang coba ini ya, ada saya share materi tentang getaran. Silakan kalian bisa lihat di HP juga bisa atau di tampilan depan. Itu ada materi atau penjelasan tentang getaran ya. Nah, silakan kalian lihat di situ. Getaran adalah gerakan di sekitar titik setimbang. Gerakan bolak-balik melalui titik setimbang. Nah, yang perlu kalian perhatikan coba banyaknya getaran. Ini saya beri contoh. Misalkan di situ kamu lihat gambarnya ya, di HP juga ada yang ibu share A, B, C. Dari A ke B, jadi dari sini. Misalkan ini bergerak kayak gini ya, A, B, C. Maka gerakan A ke B itu adalah 1/4
seperempat. Kemudian kembali ke C lagi, seperempat. Kembali ke A lagi adalah 1. Jadi kalau kalian disuruh menyebutkan ada berapa getaran, hitung dari titik itu ke titik itu. Jadi ini ya, coba dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu bisa menghitungnya ya. Satu getaran itu berarti gerakan bolak-balik menuju ke titik I. Paham ya untuk menghitung getaran nanti, karena kita nanti akan mempraktekkan untuk membuktikan bahwa bagaimana itu frekuensi, kemudian periode itu bagaimana. Nah, sekarang Ibu berikan LKPD, kalian lakukan percobaan untuk merumuskan besaran getaran untuk frekuensi, kemudian untuk periode ya, kemudian hubungan antara frekuensi dan periode. Ini saya berikan ke masing-masing kelompok LKPD-nya. Ditulis nama kelompoknya ya. Ditulis nama kelompoknya. Silakan ditulis nama kelompok. Silakan ditulis nama kelompok pada LKPD. Sebelum kalian mengerjakan LKPD itu, baca dulu petunjuknya. Kalau ada yang bingung nanti tanyakan kepada Kak. Ini ada statik ya. Silakan diambil untuk kelompok masing-masing, kamu tunjukkan. Yuk, perwakilan kelompok langsung ke depan sini ambil. Sebelum kalian melakukan percobaan, coba saya beri arahan dulu ya, biar tidak bingung. Ini yang pertama, nanti di situ ada dua tabel ya. Yang pertama adalah tali yang ukurannya 15 cm. 15 cm dulu apa 15 cm. Nanti kamu ikatkan dengan bandul yang sudah ada. Nah, kalau sudah ditali pada statifnya. Nah, itu langkah yang selanjutnya apa di situ? Nanti kamu cari jumlah putaran 5. Jadi kamu goyangkan ya 5 putaran. Ambil waktu dengan stopwatch. Klik. Nanti 5 putaran gitu. Harus satu kelompok, nggak usah hitungnya, nggak usah keras-keras ya. Hitung. Nanti waktunya berapa detik? Diisi di kolom itu. Paham? Dan seterusnya yang tali 30 kamu talikan, kemudian ditalikan bandulnya di berapa putaran. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan dikerjakan. Saya beri waktu 15 menit ya. Nah, kemudian coba perhatikan dulu untuk mengisi kolom berikutnya. Itu kan waktu untuk 1 getaran. Kamu bagi ya, waktu getaran dibagi banyaknya getaran. Jadi misalkan waktunya ketemu tadi pakai stopwatch 25 sekon. Nanti berarti yang sebelahnya itu waktu untuk 1 getaran, berarti 25 dibagi 5. Nanti diisi di situ. Ya. Jumlah getaran dalam 1 detik berarti 5 dibagi 40. Paham? Ya, silakan dikerjakan nanti sambil mengerjakan kalian tanya sama ibu.
anaknya dilengkapi, kalian isi pertanyaannya ada di bawahnya ya. Ya, masih 5 menit lagi waktunya. Sudah ya? Nah, sekarang kita coba kalian presentasikan masing-masing kelompok ya. Nanti waktu semua masing-masing kelompok silakan dipresentasikan di atas depan. Silakan untuk kelompoknya Kesia maju ke depan dulu. Kelompok 1 ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 silakan maju ke depan. Kelompok 1 dulu. Silakan. Berlima. Yang lain penyimak ya, lain penyimak sambil kalian menyelesaikan yang belum selesai silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 1 akan mempresentasikan hasil uji coba kami. Panjang kali 15 cm. Langsung dibacakan yang Berapa waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perjalanan dengan panjang kali 15 cm? Yaitu 5,8. Kalau pula waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kendaraan dengan panjang kali 30 cm yaitu adalah 1. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kendaraan tersebut periode. Berapa jumlah kendaraan yang menjadi salah satu tokoh dengan panjang kali 15 cm yaitu 1,26. Berapa jumlah kendaraan yang menjadi salah satu sektor pada panjang kali 30 cm yaitu 1. Jumlah kendaraan yang menjadi salah satu sektor disebut frekuensi. Secara matematis, bagaimana kamu merumuskan ke apa satuannya? T sama dengan T per N. Secara matematis, bagaimana kamu merumuskan frekuensi? Apa satuannya? S sama dengan F per T. Bagaimana hubungan antara frekuensi dan periode? F sama dengan 1 per T. Bagaimana ada yang mau menanggapi untuk kelompok 1? Ya, silakan kita beri aplaus untuk kelompok 1. Yuk, silakan untuk kelompok 2 masuk ke depan. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil percobaan kami. Satu, berapa waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu putaran dengan panjang kali 15 cm? Kalau pertanyaannya sih 1,7. Berapa pula waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu putaran dengan panjang kali 30 cm adalah 1. Waktu yang diperlukan untuk melakukan satu putaran disebut periode. Berapa jumlah putaran yang terjadi dalam satu sektor pada panjang kali 15 cm adalah 1,5. Berapa pula jumlah kendaraan yang terjadi dalam satu sektor dan panjang kali 30 cm? 1. Jumlah kendaraan yang terjadi
frekuensi. Cara matematis, bagaimana kamu merumuskan periode apa satuannya? T, M. Secara matematis, bagaimana kamu merumuskan frekuensi? Apa satuannya? P sama dengan M per T. Bagaimana hubungan antara frekuensi dan periode? Berbanding terbalik. Jadi kita bisa mengetahui apa itu getaran dan tahu cara menghitung jumlah getaran dengan benar. Ada yang mau menanggapi untuk kelompok 2? Jadi kita beri aplaus. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempresentasikan tentang hasil belajar diskusi kami. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk melakukan getaran dengan panjang kali 15 meter? 0,8. Berapa pula waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran dengan panjang kali 30 meter? 1. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu gerakan disebut periode. Gerakan jumlah getaran yang terjadi dalam satu sekon pada panjang kali 15 cm 1,25. Berapa pula jumlah getaran yang terjadi dalam satu sekon pada panjang kali 30 cm? 1. Jumlah getaran yang terjadi dalam waktu sekon disebut frekuensi. 7. Secara matematis, bagaimana kamu merumuskan periode? Apa satuannya? T sama dengan T per M. 8. Secara matematis, bagaimana kamu merumuskan frekuensi? Apa satuannya? F sama dengan N per T. 9. Bagaimana hubungan antara frekuensi dan periode? F sama dengan 1 per T, T sama dengan 1 per N. Ada yang mau menanggapi untuk kelompok 4? Ya. Ya, silakan ditutup. Kita beri aplaus dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah keempat presentasi ya, kemudian sudah diberikan penguatan. Sini coba LKPD-nya kalian kumpulkan. Ya, silakan kumpulkan LKPD-nya. Nanti nilai. Ya, kelompok 3 dan 4 bawa sini. Ya, kemudian peralatannya sudah dikembalikan di depan ya. Kita nanti menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Untuk peralatan sudah ya. Nah, kita tadi sudah belajar. Kalian masih sudah lebih jelas, lebih paham, apa malah tambah bingung? Nah, sekarang kita simpulkan bareng-bareng ya. Yang pertama tadi ada pengertian periode. Siapa yang bisa coba? Siapa yang bisa periode itu apa? Angkat tangan. Periode tadi yang sudah kalian periode adalah ya. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran. Iya, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran. Betul ya? Iya. Kita beri aplaus. Frekuensi, apa frekuensi? Ya, Mbak Devi. Adalah jumlah getaran dalam satu detik. Ya, jumlah getaran dalam 1 detik. Betul apa salah? Sekarang rumusnya persamaan frekuensi. Aduh, siapa yang ini kelompok ini aktif banget ya? Ya, Mbak Keisha.
sama dengan N per T. Ya, F sama dengan N per T, betul atau salah? Betul. Ya. Beri aplaus untuk T. Apa persamaan mencari periode? T sama dengan ya. Iya, T kecil bagi N, betul atau salah? Betul. Beri aplaus untuk Aziza. Hubungannya apa frekuensi dengan periode? Yuk, kelompok yang belum. Ada yang mau mengasuh kelompok sini terus atau kelompok 4? Ini nggak ada yang mau. Ya, Zahra coba. F sama dengan 1 per T, T sama dengan 1 per T. Iya, F sama dengan 1 per T dan T sama dengan 1 per F. Betul apa salah? Betul. Beri aplaus untuk Bu Dewi. Hari ini senang ya, kalian ternyata langsung nyangkol ya, sudah bisa semua. Berarti kesimpulan pembelajaran kita hari ini, kalian sudah mengetahui menghitung getaran, jumlah getaran itu ya bagaimana, kemudian sudah bisa mengetahui pengertian frekuensi, pengertian periode, kemudian rumus frekuensi, rumus periode, kemudian yang terakhir hubungan antara periode dan frekuensi. Nah, sekarang kalian post test dulu. Ya, silakan post test dulu. Sudah saya share ya di grup, kalian proses dulu. Saya share dulu ya linknya yang setelah tadi. Paling tidak antara post-test dan pretest yang tadi ada perbedaan. Lebih bagus kalau kalian sudah paham. Sudah selesai? Ya. Ya, kalau sudah kalian letakkan HP kalian masing-masing. Ada yang belum selesai? Sudah semua ya? Ya. Sekarang coba Bu Dewi mau tanya kesan atau kalian refleksikan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, coba dari kelompok 1 dulu. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Bagaimana? Terus? Nah ya, dari kelompok 1 katanya menyenangkan. Kemudian kelompok 2 bagaimana? Seru. Terus? Menyenangkan ya. Ini komplek ya, lengkap, seru, asik, menyenangkan. Kelompok 3 bagaimana kesannya atau refleksinya hari ini bagaimana? Membawa kesan menyenangkan ya. Kemudian yang kelompok terakhir menambah wawasan, menambah ilmu, senang, seru ya. Terima kasih kalian sudah sangat luar biasa hari ini ya.
Sudah enjoy dan senang sekali. Nah, sekarang untuk pertemuan yang akan datang, nanti silakan kalian pelajari ya, bisa lihat di Google atau di buku paket yang sudah kalian punya. Itu kita akan mempelajari tentang berlomba. Ya, nanti kalian pelajari materi itu dulu biar ada masukan atau ada materi sebelumnya. Sebelum diajar sudah bisa. Ya, materi berlomba nanti kalian pelajari dulu. Nah, karena waktunya sudah habis, kita tutup pelajaran kita hari ini ya dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Nah, sekarang sebelum selesai masih semangat tepuk IPA dulu ya. Silakan tepuk IPA. Aku suka, aku bisa, pasti bisa. Sekarang dipimpin berdoa dulu. Silakan oleh lagi, silakan dipimpin berdoa. Doa selesai belajar ya. Kita pada duduk siap. Sudah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Semoga kalian tetap semangat, selalu senang dengan pelajaran IPA dan selalu sehat. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi